Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah memasuki malam yang ke-12 di bulan Ramadan. Nah, kita memulai mengkaji kitab baru, yaitu kitab Ayyuhal Walad, karya dari Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, kemarin sudah kita menghatamkan kitab Wasiyatul Mustafa. Insya Allah puasa kali ini kita bisa menghatamkan 3 kitab nantinya. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita kirim Fatihah khususan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, ahli baitnya, para tabi'in, para ulama, para aulia, para nabi-nabi semuanya, wabil khusus kepada guru-guru kita semua, leluhur-leluhur kita yang sudah membimbing kita semuanya, sanak dan detolan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah, wabil khusus kepada Syekh Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, mengerani sa alam semesta. Wal agibatu lan dadi pungkasan kang bagus lil muttaqina kedue wong-wong sing takwa. Wassolati lan utawi tambahe rahmat takdim wassalamu lan keselamatan ala nabi muga tetep ing atase nabine Allah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi ajmaina sekabehane. Jadi Syekh Abi Hamid Al-Ghazali ya ini memulai kitab ini dengan membaca basmalah. Ketika membaca basmalah kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah, terus sholawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sabatur risalati utawi iki iku nerangake tetepe surat atau risalah. Iklam werwasira anna wahidan saat temene wong siji minat tolabati saking santri al mutaqaddimina kang dhisik kabeh iku lazama tetep sapa wahid iki mang khidmata syekh ing khidmah Syekh Al Imam Zainuddin, Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islami kang dadi hujjah Islam, rupane Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wastaghilan lan ketunggol sapa wahid iku mang bitahsili kelawan ngasilake ilmu wa qiraatil ilmi lan membaca ilmu. Alaihi ing atase Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, alaihi ing atase Imam Zainuddin. Hatta jamaah sehingga ngumpulake sapa wahid dako ikal ulumi ing pira-pira lembut-lembute ilmu. Wastakmalalan amrih nyampurnake sapa wahid min fadhailin nafsi saking kautamaan-utamane jiwa. Summa annahu monggo sak temene wahid iku tafakkara angen-angen sapa wahid yauman ing dalem siji dina fi hali nafsi ing dalem tingkah awak dhewene. Wahid
Wahadra ala balilan kumrendek ing atase atine Wahid waqala lan ngucap sapa Wahid ini satemene ingsun iku qara'tu maca sapa ingsun anwa'an ing beberapa warna minal ulumi dari semua keilmuan wa saraftu lan nggunakake sapa ingsun ri'ani ing masa ri'ana umri ing mangsa apa jenenge ri'ane masa maca umur ingsun membaca sepanjang umurnya ala ta'lim ya ing atase belajar ing beberapa ulum wa jama'alan ngumpulake ing pira-pira ulum beberapa keilmuan wal analan saiki yang bagi sayukjo alaya ing atase ingsun an a'lama ing yen to ngerti sapa ingsun ayyunauiha ing endi wernane ilmu-ilmu mang yang fa'u kang aweh manfaat ni ing ingsun godan ing dalem saiki wa yunisani lan ngaring-ngaring sapa ni ilmu ni ing ingsun fi qabri ing dalem kubur ingsun wa ayyuha lan endi-endi ilmu la yang fa'u kang ora manfaat apa ilmu ni ing ingsun hatta atraqa sehingga ninggal sapa ingsun hu ing ilmu sing ora manfaat iku mang kama qala sallallahu alaihi wasallam kama kaya keterangan qala kang wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh Allahumma do Allah inni a'udzubika min ilmi la yanfa ini saat temene ingsun iku audhu nyuwun pangreksa ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu la yang fa'u kang ora manfaati apa ilmu pastamarot monggo tetep hadal fikratu apa iki pikiran hatta kataba sehingga nulis ila hadratis syekh maring ngarsane Syekh Hujatul Islam Syekh Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimallahu taala istiftaan karena nyuwun fatwa wa sa'ala lan takon anhu saking Hujatul Islam masaila ing pira-pira masalah wa tamassala lan nyuwun sapa apa jenenge Wahid mang minhu saking Syekh Hujatul Islam nasihatan ing pitutur wa doaan lang doa liyuqra'a supaya den waca fi auqati ing dalem wektu-wektune Hujatul Islam qala ngucap sapa Wahid wa ing kana lamun ana apa musannafati apa kitab-kitab sing dikarang kitab-kitab karangan niku mang Syekh kitab karangane Hujatul Islam iku kasyekh kal Ihya'i kaya kitab Ihya wa ghairi lan liyane kitab Ihya Ulumuddin tastamilu mengku apa musannifat kitab-kitab karangan niku mang ala jawabi masaili ing atase jawab pira-pira masalah ingsun lakin tetapi ne maksud maksud ingsun ayat tuba ing yen nulis sapa Syekh asaiku sapa Syekh hajati ing pira-pira keinginan ingsun fi waraqatin ing dalem kertas takunu kang ana apa waraqat mai sertane ingsun maddata hayati ing dalem mangsane urip ingsun wa amalan nglakoni apa ingsun bima kelawan perkara fiya kang ing dalem waraqat maddata umri ing dalem mangsane umur ingsun insyaallah taala lamun ngersakake sinten Allah taala fakataba monggo nulis sapa Asy-Syaikh hadar risalah ing ikilah risalah fi jawabi ing dalem jawabi Ahad. Jadi
diceritakan ini. Jadi sejarahnya kitab ini itu bermula dari seorang santri beliau, seorang pelajar terdahulu yang merupakan santri beliau, yang membantu kebutuhan beliau, yang berkhidmah kepada beliau, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, yaitu Syekh Imam Zainuddin. Nah, ini seorang santri beliau, khodam beliau, dan wakilah beliau ini adalah seorang putra beliau sendiri, putra yang mengabdi, ketika Syekh Imam Ghazali sudah mulai sepuh, selalu mengikuti beliau, menjaga beliau, dan ketika itu keperluan beliau menyiapkan, beliau adalah putranya sendiri. Ini sebagian pendapat ada yang mengatakan beliau ini santri senior. Kemudian santri ini, khodam ini menghasilkan beberapa keilmuan dari bacaan keilmuan, dari sehingga beliau itu bisa mengumpulkan bermacam-macam disiplin keilmuan, dan kepengen menyempurnakan keilmuan-keilmuan itu untuk dirinya. Jadi ilmu-ilmu itu diklasifikasi. Oh, ini bab ini beliau klasifikasi. Kemudian beliau terpikir pada suatu hari punya keinginan untuk menyempurnakan di hatinya, matur kepada Syekh Imam Ghazali. Beliau matur bahwa beliau sudah membaca beberapa jenis keilmuan, terus bisa menggunakan beberapa keilmuan itu dengan membaca di sebagian umurnya untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian beliau mengumpulkan, dan sekarang sudah terkumpul disiplin-disiplin keilmuan itu dikumpulkan sesuai, beliau mengklasifikasi mana ilmu yang bermanfaat atau hanya ilmu yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu beliau kumpulkan, dipisah-pisah. Nah, setelah bisa mengklasifikasi mana yang bermanfaat sama yang tidak bermanfaat, kemudian beliau bisa berkeinginan dikumpulkan nanti sebagai sebuah karya dari beliau yang akan menjadi sebagai yang dikenang ketika dikubur. Karena orang yang bergerak dalam ilmu ini, yang selalu mengkaji ilmu, menyibukkan diri dengan keilmuan, itu di kuburnya itu akan mendapat kemudahan. Nah, suatu saat, ini karena dia bisa membedakan mana yang ini ilmu bermanfaat, ini yang tidak, sudah itulah. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya ilmu bermanfaat itu apa? Ya, ilmu yang untuk kita menambah keimanan kita, menambah ibadah kita, atau mempermudah ketika kita mengerjakan kegiatan sehari-hari, aktivitas kita, yang tujuannya semua aktivitas kita itu adalah sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah. Itu termasuk kategori ilmu yang bermanfaat. Oh, ilmu misalnya untuk mempercepat pekerjaan, nah itu kan membutuhkan beberapa keilmuan. Itu termasuk ilmu. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat ini apa? Ilmu yang sifatnya hiburan. Kita mengetahui ilmu sulap misalnya, itu ya kan sifatnya untuk hiburan. Ketika kita pelajari sungguh-sungguh, kan ya, kita bukan penyulap, kita bukan seorang yang bisa sulap misalnya untuk sekedar hiburan diri sendiri, kan ya tidak ada manfaatnya itu. Ilmu misalnya kita ini bukan bergerak di industri sepak bola misalnya, tapi kita menguasai bola. Pemain-pemain, taktik-taktik kita, itu kan untuk kita, kan cuma sekedar hobi, hiburan. Ya, ketika itu bisa diklasifikasi mana ilmu yang bermanfaat,
mana yang tidak bermanfaat. Nah, ketika kita itu sudah tahu seperti itu, kita bisa, oh ini sekedar dunia hiburan untuk refreshing kita. Ya, makanya kita itu memang dalam hidup itu butuh refreshing. Refreshing itu tujuannya apa? Untuk mengecas kembali jiwa kita supaya full semangat lagi, full spirit lagi. Jangan sampai yang sifatnya hiburan itu malah mendominasi keseharian kita. Wong hiburan kok setiap hari. Itu kan bukan hiburan, malah menyia-nyiakan waktu. Itu kita bisa mengklasifikasikan itu nanti. Nah, kemudian santri tersebut itu menulis menulis tulisan itu diklasifikasikan, kemudian diminta waktu kepada Syekh Imam Ghazali untuk membacanya, untuk menelitinya dan meminta nasihat, meminta fatwa dari beberapa masalah yang menjadi pembahasan dari tulisan tersebut. Nah, ini di tengah, padahal kitabnya Imam Ghazali itu sudah mencukupi semuanya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Itu sungguh luar biasa, itu karya monumental sepanjang zaman. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini dikaji semua ilmuwan itu, baik di dunia timur maupun barat, itu sama-sama mengkaji Ihya Ulumuddin. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ketika beliau ini mencari jawaban-jawaban dari permasalahan yang mana itu nanti bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh santri tersebut. Nah, yang mana dengan tulisan-tulisan tersebut, nah itu bisa membawa suatu kefaedahan, kemanfaatan ketika hidup di dunia ataupun nanti ketika menghadap kepada Allah di kubur. Maka Syekh menulis risalah ini, Imam Ghazali menulis risalah ini sebagai jawaban dari permintaan khodam beliau yaitu Syekh Imam Zainuddin. Iklam merwasiro ayyuhal walad, wahai eleng-eleng anakku. Wal muhibbu lan wong kang wal muhibbul azizu lan wong sing cinta kepada kebaikan. Atola mulya kang kebagusan yang mulia. Atola muga-muga dawake Allah sinten Allah baka ika ing urip ira bitaatika kelawan taat ing taati kelawan taat ing Allah. Wasalakalan nglakokake sinten Allah bika kelawan sira sabila ahibbaihi ing dalane kekasih Allah. Inna mangsuron nasihati, saat temene surat-surat atau lembaran-lembaran sing berupa nasihat yuktabu den tulis min ma'dani risalah saking jerone risalah sallallahu salam. Tulisan-tulisan ini bersumber dari risalah Rasulullah, berarti ajaran-ajaran Rasulullah salam. Ingkana lamun ono qad balagha teman-teman teko ka ing sira mindu saking mansurat nasihatun apa beberapa nasihat fa ayyi hajatin monggo ndi hajat laka kedue sira fi nasihati di dalam nasihat-nasihat ingsun. Wa ilam tablug lamun ora tumeka apa nasihat mangka ing sira fakul monggo ngucap sira li maring ingsun. Mada hasalta ana apa ta wiji-wiji hasalta ngasilake sira fi hadis sini ing dalem iki taun al madhiyah kang wis kliwat. Nah, ini ketika sudah diminta, kemudian Imam Ghazali memutuskan untuk menulis beberapa risalah, beberapa nasihat sesuai permintaan dari santri tersebut. Al-waktu huwa al-haya, al-waktu te waktu huwa ya waktu al-haya'u iku urip.
Ayuhal walad, eling-eling anak-anakku, min jumlati masaking jumlahe perkara nasoha kang mituturi bi kelawan mas inter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala umati ing atase umate Kanjeng Nabi. Qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam alamatu iradillah utawi tetengere tanda-tandane mengone Gusti Allah taala anil abdi saking kawula iku istighaluhu oleh ketunggule abet bima kelawan perkara la yugni kang ora maidai apa mahu ing abet. Wa inna imro'an saat temene awa-awaan zabat ilang kang ilang saatan apa saat min umri saking umure abet fi ghairi ma ing dalem saliyane perkara khulika kang den dadekake la apa abet lahu maring ma minal ibadati saking ibadah jadi dan kang patut jadi ron kang patut ayatula ing yen to suwi alai ing atase abet alai ing atase apa amr hasratuha apa nelongsone amr. Wa man utawi sapane wong jawaza iku ngliwati sapa wong al arba'ina ing 40 taun walam yaglib lan urung lindih sapa wong khairahu ing kebagusane wong alasari ing atase keburuane wong yatajahar. Nah, monggo becik cawis-cawis sapa wong ilan nari maring neraka. Wa fi hadin nasihah lan ing dalem iki nasihah kifayatun utawi nyukupi li ahli ilmi maring ahli-ahli ilmu. Jadi bab pertama itu menerangkan waktu-waktu yang merupakan waktu untuk kehidupan kita. Jadi dari sebagian nasihat ini diambil dari intisarinya ajaran Rasulullah. Sesuai hadisnya Rasulullah yaitu alamatu iratil akhiri. Jadi tanda-tanda orang berpaling, tanda-tanda seorang hamba berpaling kepada Allah itu adalah ketika hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedah baginya. Itu tanda-tanda Allah sudah berpaling darinya. Ketika orang tersebut sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah untuk kehidupannya. Kemudian wa innam ra'atun dapat. Dan sesungguhnya orang yang kehilangan waktu, orang yang setelah kehilangan waktu dari sebagian umurnya, nah, itu adalah yang menjadikan meninggalkan waktu-waktu itu untuk beribadah. Untuk selain beribadah, orang yang menggunakan waktu dalam umurnya itu untuk sesuatu selain beribadah, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, yaitu tanda-tanda orang yang Allah sudah mulai berpaling darinya. Dan orang yang seperti itu tentu patut baginya menyesal selamanya. Kalau sudah Allah berpaling dari kita, itu sudah seharusnya kita itu menyesali. Maka orang yang sudah sampai melebihi 40 tahun umurnya, namun orang tersebut kebaikannya terkalahkan oleh amal jeleknya, ya maka bersiap-siaplah orang yang sudah lewat 40 tahun umurnya kok masih disibukkan dengan hal-hal yang bersifat jelek, amal-amal jelek, dan tidak segera meningkatkan amal baiknya. Nah, orang yang mempunyai tanda-tanda seperti ini bersiap-siap saja untuk berangkat menuju neraka. Ini hadisnya Rasulullah. Nah, maka ketika kita sudah orang-orang yang sudah 40 tahun lebih
Itu sudah sepatutnya untuk apa? Meningkatkan ibadahnya, mengurangi apa amal-amal buruknya. Untuk apa? Untuk menutupi. Biasanya kalau apa orang umur mulai remaja sampai itu baru itu kan nakal-nakalnya itu. Ya kok sudah sampai 40 kok nakalnya masih berlanjut. Nah, itu sesuai hadisnya Rasulullah ya siap-siap saja berangkat ke neraka. Ya, nasihat ini mencukupi semua untuk urusan keilmuan. Jadi kita itu ya setiap berkurangnya umur kita, setiap apa kita kan punya tradisi apa misalnya ulang tahun. Nah, setiap ulang tahun kita harus kembali introspeksi. Ini keburukanku sama kebaikanku nih banyak mana ini? Kok ngibadahnya kok malah stuck saja sementara amal buruknya kok tambah terus. Ya, itu harus berani introspeksi itu. Kemudian kita punya revolusi untuk meningkatkan ibadah-ibadah kebaikan kita di hadapan Allah. Mata tanfaul ilmi, kapan ilmu itu bermanfaat? Ayuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu utawi nasihat iku sahlun gampang. Wal muskilu lan ka utawi kang angel iku qabuluha iku nerima nasihat. Li annaha krana sak temene nasihat fi madake mutba'in iku ing dalem rasane wong kang anut mutba'il hawa ing wong abot rasane wong sing anut nang hawa nafsu. Muradun iku pait. Idil manahi krana utawi perkara kang den cegah agama iku mahbubatun den senengi fi qulubihim ing dalem apa atine wong sing anut hawa nafsu. Alal khususi yang atase kekhususan. Liman kedue wong kana kang ana sapa wong tolabul ilmi iku wong kang golek ngilmu. Ar-rasimi kang bangsa tulisan. Mustagilan kang ketunggul fi fadlin nafsi ing dalem kanggo keutamane awak dhewe tok. Wa manaqibid dunya lan kebagusan-kebagusan dunya. Fa innahu mongko sak temene wong pencari ilmu sing niku yahsabu iku nyono sapa tolabul ilmi anal ilma sak temene ilmu iku al mujarradus sepi saking amal. Wasilatun lan dadi lantaran saya kunu ana najatuhu apa dadi bejane tolabul ilmi wahilasu lan dadi selamete tolabul fi ing dalem ngilmu. Wa annahu lan setune wong sing golek ilmu mang musta'na iku semugih anil ilmi saking keilmuan. Wada utawi iki iku i'tiqadul falasifah. I'tiqate ahli-ahli filsafat. Subhana ma suci Allah sinten Allah al-azim kang agung. La ya'lamu kang ora ngerti. Hadal qadri ing ikilah qadar. Annau setune tolabul ilmi hina hasola semangsane ngasilake sapa tolabul al ilma ilmu idalam ya'mal narikane orang lakoni sapa tolabul ilmi bi kelawan ilmu yakunu ana apa hujjah alai yang atase tolabul ilmi akadun luweh kukuh kama qala sallallahu kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu inna asyaddan nas sak temene luweh banget-bangete menungso apane adaban siksane yaumal kiamat yang dalam dina kiamat iku alimun wong alim la yang fa'hu kang ora maring manfaat hu ing alim Allah sinten Allah bi ilmi kelawan ngilmune alim waruwiyalan dirwayataan Junaid saking Imam Junaid al-Baghdadi qaddasallah muga-muga nyucikake Allah taala ruhahu ing ruhe Imam Junaid al-Aziz kang mulya rubba fil manami dan impenehi sapa rubba
Dinimpeni fil manami ing dalem turu, diimpeni Imam Junaid Bang. Ba'da mauti ing dalem sak badane kapundhute Imam Junaid. Fakila mongko ditakoki lahu maring Imam Junaid. Mal khabaru, piye kabarmu? Ya Abul Qasim, he Abi Qasim. Kolam ngucap sinten Imam Junaid. Kot tohat, teman-teman lebur apa al ibaratu tetembungan. Wafaniat lan rusak apa al isaratu semua isyarat. Mananfa'na ora manfaati ing kita illa rakaataini angin kejaba rong rakaat fi jaufil laili ing dalem tengahe bengi. Jadi kapan ilmu itu bisa bermanfaat? Ya, memberi nasihat itu mudah. Nasihat itu mudah. Yang paling sulit apa? Yaitu menerima nasihat. Orang yang mau menerima nasihat. Karena apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menuruti hawa nafsunya itu pahit, susah menerima nasihat. Ketika ada hal yang dilarang oleh agama, malah dia cinta hal yang dilarang. Apa yang dilarang oleh Allah itu dia serasa mencintai dengan hatinya dengan khusus. Orang yang sudah gini, orang yang tidak mau menerima nasihat ini susah menerima nasihat karena hatinya disibukkan dengan urusan dunia. Seperti seorang pencari ilmu yang sifatnya ilmu rosimi, ilmu tulisan. Ini orang ini akan disibukkan mencari kecerdasan otaknya saja. Supaya ketika dia cerdas, dia mendapat kehormatan, keutamaan dirinya sendiri, terus banyak fasilitas ketika dia otaknya cerdas ini, misalnya itu akan disibukkan dengan pencitraan dirinya. Nah, orang yang mengira seperti ini bahwa ilmu itu hanya untuk kepentingan dunianya saja, untuk hidupnya bahagia, untuk keselamatan dunia saja. Nah, ini orang ini termasuk orang yang dianggap tidak butuh dengan keilmuan. Walaupun sejatinya dia itu seorang ilmuwan, seorang cerdas. Ini yang biasanya orang yang hanya menjadi seorang filosof, seorang ahli filsafat. Ilmunya hanya berada pada akalnya saja. Mungkin ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan kekayaan, untuk menghasilkan ketenaran. Orang-orang yang seperti ini itu susah menerima nasihat. Karena apa? Ketika ada orang memberi masukan pasti didebat. Pasti didebat dengan logikanya, dengan ini. Nah, maka ilmu seperti ini, ilmuwan seperti ini kan banyak di zaman sekarang ini ya. Nah, dia mempelajari ilmu dengan dari lewat tulisan saja, lewat membaca, lewat bangku sekolah saja, tanpa ada peningkatan nilai ibadahnya di hadapan Allah. Nah, makanya ilmu itu ya ilmu dohir, ya ilmu batin. Ilmu dohir ya ilmu yang sifatnya kecerdasan akal itu. Tapi juga ada ilmu-ilmu batin, ilmu yang sifatnya lebih mendekatkan kepada Allah. Nah, ini ilmu hati itu, ilmu yang nanti meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini ketika sudah menghasilkan keilmuan, yaitu dia tidak mau mengamalkan karena tujuannya hanya untuk menguatkan dalil-dalilnya, mendebat orang-orang lain supaya terlihat dia itu paling pinter. Nah, makanya ini orang-orang yang seperti ini minim amalnya, minim laku ruhaninya, minim ibadahnya, tapi banyak pengetahuannya. Nah, ini orang seperti ini sesuai hadisnya Rasulullah. Inna asyaddan nas yaumal adaban yaumal kiamati alimun la yanfa'ullahu bi ilmi. Nanti ya orang yang akan menerima siksa yang sangat pedih, orang-orang yang menerima siksa yang sangat pedih di hari kiamat itu adalah orang ilmu yang keilmuannya itu loh oleh Allah tidak diberi kemanfaatan.
kepadanya, tidak memberi manfaat kepadanya atau ilmunya tidak bermanfaat. Ya, maka ketika kita dititipi ilmu oleh Allah itu ya kita bagaimana ilmu itu bisa menuntun kita menuju kepada Allah. Ilmu apapun. Ya, ilmu misalnya ilmu bidang apa umum ya, kita ilmu umum ini bisa untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan hanya sekedar apa? Semua ilmu yang dipunyai itu hanya untuk misalnya ketenaran dia atau kekayaan dia saja, tapi ya apa? Untuk kemaslahatan orang banyak. Itu yang dimaksud ilmu bermanfaat. Jadi ya ini sesuai riwayat, ada sebuah riwayat cerita yang menceritakan Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Lah Imam Junaid ini kan termasuk tokoh ulama dan juga tokoh sufi terkenal yang ditulis dalam beberapa literasi riwayat-riwayat atau literasi kitab-kitab tasawuf. Lah Imam Junaid ini ketika beliau meninggal, nah ini Imam Ghazali bermimpi ketemu sama Imam Junaid. Nah, beliau ini kan bersahabat ya, mungkin satu masa. Katanya ditanyai, bagaimana kabarmu kan gitu, ketika beliau Imam Junaid sudah meninggal, mimpi Imam Ghazali ketemu, ditanya, bagaimana kabarmu di sana? Ya Abul Qasim. Kemudian Imam Junaid menjawab, tidak ada, semuanya itu hancur lebur, ibarat-ibarat atau pengetahuanku, dalil-dalilku atau semua pengetahuanku, kemudian apa, isyarat-isyarat yang aku punya, karena Imam Junaid itu termasuk apa, seorang sufi, seorang wali juga, itu semuanya lebur, rusak ketika tidak ada manfaatnya ketika beliau sudah meninggal. Nah, yang bermanfaat itu apa? Yaitu 2 rakaatnya yang dilakukan istiqomah oleh Imam Junaid ketika tengah malam. Jadi itu lebih bermanfaat daripada semua kecerdasannya. Jadi Imam Junaid ini orang yang beliau bisa apa istilahnya, banyak bisa membaca isyarat-isyarat itu. Wali lah, bisa apa itu. Itu semuanya ketika udah meninggal, itu yang paling bermanfaat di kubur itu 2 rakaat di tengah malam. Ini makanya ya kita itu mencari ilmu itu juga harus berani atau punya tekad kuat untuk mengamalkan. Jangan sekedar untuk sebuah kecerdasan. Ya, kecerdasan penting, tapi juga yang lebih penting itu pengamalan ilmu. Ayyuhal walad, anakku, la takun ojo ono sira minal a'mali saking pira-pira ngamal muflisan iku bangkrut atau rugi. Wala takun lan ojo ono sira minal ahwali saking beberapa tingkah kalian iku sepi bi ayyut takina kelawan yento den yakinake anal ilma sak temeneng ilmu al mujarrad kang sepi saking amal iku layak kudu ora bisa nulungi aliada ing tangane wong sing duwe ilmu mang. Misluhu sepadane contoh laukana lamun ana ala rajulin ing atase wong lanang bariyatun apa ala ing dalem alas asrota asyafin duweni 10 pedang. Indiatin ma'a aslihati akhra, mempunyai, jadi diibaratkan, nah ini loh, amal-amal kita itu loh, jangan sampai itu nanti amal yang sia-sia, dan jangan sampai tingkah-tingkah kita di dunia ini nanti menjadi tiada, tidak meyakinkan kita, tidak menolong kita di hadapan Allah. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat nih ya, ini misalnya diberikan sebuah ibarat contoh. Laukana ala rajulin bariyatun asratun asyafin hindiyah ma'aslihati ukhra. Wa kana rajulun sujaan wa ahlil harb. Fahamala alaihi asyaddun muhibun. Fama dhannuka hal tadfa'ul aslihah sarhu minhu bila isti'maliha audar biha. Wa minal ma'lum anha la tudfa'u illa bi tahrikika wa darbu fakada law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin
ilmiyati wa ta'limuha wa lam ya'mal biha la yufidu illa bi amal. Iki dibikinkan sebuah ibarat. Seandainya ada seorang lelaki berada di hutan. Ada seorang lelaki berada di hutan mempunyai 10 koleksi pedang. Pedang-pedang dari India, dari Persia, dari Baghdad, dari Cina, mempunyai perbekalan yaitu senjata 10 misalnya, 10 pedang. Nah, lelaki ini orang yang pemberani, juga ahli perang. Nah, kemudian lelaki ini diserang oleh apa? Macan misalnya. Macan atau harimau yang sangat menakutkan. Apakah kamu mengira dengan memiliki pedang saja itu macan itu takut? Atau kamu memiliki pedang saja itu ada gunanya ketika diserang macan walaupun punya pedang banyak? Ketika pedang itu tidak digunakan untuk melawan macan itu. Nah, maka ya kegunaannya pedang itu ketika digunakan untuk menggalau serangan macan. Ya, seperti yang dimaklumkan ya, apa namanya, yang bermanfaat itu tadi adalah ketika walaupun dia tidak punya pedang 10 misalnya, punya 1, tapi dimanfaatkan itu lebih berguna daripada punya koleksi pedang diserang macan tidak digunakan. Ya kalau tidak digunakan ya potensi untuk orang ini terluka atau bahkan meninggal ya lebih, walaupun dia seorang pendekar misalnya. Ya maka ya kita punya ilmu, walaupun pedang kita punya pedang 1 misalnya, kita gunakan untuk melawan itu potensi kita kan lebih bermanfaat itu daripada membawa pedang banyak tapi tidak digunakan. Itu ibaratnya ilmu ya seperti itu. Ilmu itu seperti itu. Kalau digunakan, diamalkan ya pasti ada gunanya. Ya, seperti misalnya seorang lelaki yang membaca 100.000 permasalahan ilmiah, membaca bacaan ilmiah 100.000. Dia mempelajari 100.000 keilmuan ini, tapi tidak mengamalkan, ya maka pengetahuannya yang 100.000 dari membaca buku, membaca apa yang 100.000 bacaan itu, walaupun dia menguasai bacaan itu, tapi tidak diamalkan ya tidak ada faedahnya. Wa misluhu lan sepadane apa ilmu sing ora iku mang mujarad sing ora laukana lamun ana sapa lir rajulin hariratin wa maridin safrawiyun yakunu ilaju bisak nijina wal kaskabi wala yasilul burau illa bisti'maliha. Nah, jadi sebuah contoh ketika ada seorang lelaki yang sakit panas. Ketika kita mengalami sakit panas, tapi kita juga mempunyai penyakit kuning misalnya. Ya. Nah, kemudian untuk penyembuhan, ini sarananya kan kita meminum madu untuk penyakit panas. Kemudian untuk yang penyakit kuning, misalnya meminum minuman dari gandum. Maka orang tersebut tidak akan sembuh ketika tidak meminum keduanya ini. Jadi ya ibaratnya kita ini sakit. Kita punya pengetahuan sakit kepala. Oh, sakit kepala ini obatnya apa? Paramek atau bodrek misalnya. Kita tahu bahwa obatnya sakit kepala itu bodrek. Tapi kita tidak minum bodrek itu, ya potensi kita sakit lebih lama. Ya sangat mungkin lah kalau pengen sembuh ya kita harus minum obat tersebut. Ya maka kita punya pengetahuan bahwa sakit ini apa namanya sarana kesembuhannya adalah minum obat ini, tapi tidak kita lakukan ya sama juga orang berilmu tapi tidak beramal, tidak berfaedah. Ini ada sebuah syair dari bangsa Persia ini ya. Karma duhaziri ridle yamai tamanahwiri nabasyatu syayadai. Nah, ini kemudian diterjemahkan bait ini oleh
dari bahasa Persia itu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Yaitu terjemahnya ya, laukilta al-farid len khamrin lam takun litasira nusunan i dalam tasrobu. Artinya gini, kamu itu mempunyai misalnya 2000 kati arak. Kamu misalnya punya arak itu kati itu kan timbangan. Timbangan zaman dulu ya. Misalnya kalau sekarang ya, kamu ini punya 2 drum arak, punya 2 gentong arak misalnya. Nah 2 gentong arak itu loh kamu punyai, itu tidak akan memabukkan selagi kamu tidak meminumnya. Kamu punya pengetahuan yang banyak, semua ilmu pengetahuan kamu punyai, menguasai disiplin ilmu-ilmu itu tidak akan bermanfaat ketika tidak dijalankan, diamalkan. Makanya ilmu itu harus disertai amal. Ilmu itu harus disertai dengan amal. Ya, makanya yang kita itu yang sudah dititipi keilmuan oleh Allah, ilmu apapun, ilmu agama terutama, lah itu kita harus berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Soalnya kita paham misalnya disiplin keilmuan apapun, kalau tidak diamalkan ya nonsen, hanya sekedar pengetahuan. Ya, kita membaca terus sibuk di perpustakaan atau banyak membaca itu pasti pinter, karena otak kita terlatih menyimpan data-data ilmu tersebut. Tapi kalau tidak bermanfaat, tidak diamalkan, ya tidak ada manfaatnya, hanya untuk sekedar perdebatan. Ya semoga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan sebagai seorang kita ditulis oleh Allah sebagai seorang penuntut ilmu yang mau mengamalkan ilmu tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Dilanjut besok malam setelah taraweh. Apabila ada kekurangan, kesalahan, nah itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.